Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kelihatan nggak tiang nih, ada tiang nih, nggak kelihatan nih ibu-ibu. Nah, bisa geser sedikit boleh biar bisa tatap muka. Bapak-bapak juga boleh geser-geser di tengah, nggak apa-apa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Sebelum saya menyampaikan kajian, sebagaimana yang tadi Bapak Ibu telah menyaksikan tayangan video bagaimana tentang kondisi saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Tentunya pada malam ini saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk bersama-sama membaca sholawat. Yang kedua, agar membaca sholawat ini sambil kita mengulurkan tangan kita, menginfakkan sebagian harta kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Jadi pahalanya double. Dapat pahala kita baca sholawat, sekaligus kita mengulurkan sebagian rizki kita untuk saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Untuk itu kepada tim dipersilahkan berkeliling, mau besar mau kecil, insya Allah kita niatkan infak ini untuk saudara kita yang ada di Gaza. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah. Semoga harta yang kita infakkan pada malam hari ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai. Ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka ta'aruf. Saya perkenalan diri dulu. Alhamdulillah, ini adalah safari dakwah saya di titik yang terakhir. Sudah 1 minggu saya berada di sekitar Riau. Kemarin waktu saya baru tiba dari Jakarta, langsung menuju ke kota Duri dan kota Dumai. Lalu setelah itu kembali ke Pekanbaru. Dan malam ini adalah titik yang terakhir karena besok pagi saya harus kembali ke Jakarta. Di Jakarta banyak kegiatan ceramah di wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kemudian langsung melaksanakan syuting yang memang setiap Sabtu Minggu saya harus ada kegiatan syuting di Cahaya Hati Indonesia iNews TV ya. Nah, kebetulan malam ini adalah di titik yang terakhir bertempat di Masjid Nurul Falah. Benar ya? Ya. Melihat jamaah yang ada di Masjid Nurul Falah ini, kalau saya hitung hampir 2.500 orang. Masya Allah. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu yang malam ini datang adalah orang pilihan.
dan semuanya atas kehendak Allah, apapun alasannya. Faktanya malam ini yang hadir di tempat ini adalah ibu dan bapak sekalian. Kalau bukan Allah yang menggerakkan langkah kaki kita, kalau bukan Allah yang mengetuk hati kita, tidak mungkin kita bisa ada di masjid ini. Biasanya selepas salat Isya pulang nggak ke rumah? Pulang. Tapi malam ini selepas salat Isya kita masih bertahan di masjid ini. Dari sekian banyaknya orang, tetapi ibu dan bapak lah malam ini adalah orang-orang yang dipilih sama Allah. Berarti ibu bapak adalah orang-orang yang beruntung. Amin. Insya Allah yang hadir pada malam hari ini masuk ke dalam surganya Allah. Ibu-ibu mau masuk surga, Bu? Besok mau? Mudah-mudahan panjang umur, amin ya. Bapak Ibu sekalian, pada malam ini dalam rangka safari dakwah tentunya juga sekaligus kita bermuhasabah di penghujung tahun. Sekarang udah masuk bulan apa, Bu? November. Setelah November, Desember. Berarti udah tahun ujung di akhir 2024. Kita muhasabah diri kita, introspeksi diri kita dari awal tahun 2024 sampai di ujung akhir tahun ini. Berapa banyak amal yang kita lakukan? Berapa banyak sedekah yang kita salurkan? Atau sebaliknya, berapa banyak dosa yang kita lakukan? Apakah lebih banyak amalnya atau dosanya? Atau sebaliknya, lebih banyak dosanya atau amalnya? Tinggal kita rabah diri kita masing-masing, kita koreksi diri kita masing-masing, seberapa banyak amal dan dosa yang kita lakukan. Karena hidup di dunia ini sementara, kita nggak ada yang tahu. Innamal hayatud dunya la'ibun wal lahun. Hidup di dunia ini seperti permainan. Yang namanya main ada batas waktunya. Dulu waktu saya masih kecil, main sama teman-teman, lagi asyik main. Begitu sudah mau maghrib, pulang nggak tuh ke rumah? Pulang. Namanya permainan ada batas waktunya. Saya kasih contoh. Bapak-bapak di sini ada yang seneng bola nggak? Pernah nonton bola nggak, Pak? Pernah. Ibu-ibu pernah nonton bola? Pernah. Main bola dibatasi waktu atau enggak, Pak? Dibatasi. Berapa waktunya? 45 menit babak pertama, 45 menit babak kedua. Berarti kalau digabung 90 menit waktu normal. Kecuali waktu kemarin tuh Indonesia lawan Bahrain, waktunya ditambahin. Yang harusnya kita menang jadi seri. Itu para pemain bola berjuang mati-matian, berjuang habis-habisan, nyari cara, nyari taktik. Gimana caranya nih cetak gawang lawan, perbanyak nyetak gol. Kan tujuannya itu aja sebetulnya. Main bola dari bawah ke tengah sampai ke depan, tujuannya mau ngapain tuh main bola? Nyetak gol kan? Makanya mereka berjuang mati-matian, habis-habisan, cari cara, cari taktik buat nyetak lawan, gawang lawan. Kenapa begitu? Karena mereka tahu
Ini permainan dibatasi waktu. Nah, begitupun kita hidup di dunia, karena pun kita tahu dibatasi waktu, makanya kita cari cara, cari taktik, perbanyak amal soleh. Kenapa? Karena kita dibatasi waktu. Pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau para pemain bola berlomba-lomba untuk nyetak gol, maka kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Pastabikul khairat. Nah, pertanyaan yang kedua, itu yang namanya main bola, Pak, ada aturannya enggak? Ada. Main bola enggak boleh sembarangan main, ada aturannya. Sekarang pertanyaannya adalah, kita hidup di dunia ini ada aturannya enggak? Ada. Enggak boleh sembarangan hidup. Manakala para pemain, itu para pemain bola, melanggar aturan, ya, nanti itu para pemain akan diberikan peringatan oleh yang ngawasin di saat kita main. Di saat main bola ada yang ngawasin. Siapa yang ngawasin? Wasit. Kita pun hidup di dunia ada yang ngawasin. Siapa yang ngawasin? Allah. Manakala main bola tidak mengikuti aturan yang berlaku, buat pelanggaran saat main, wasit beri peringatan. Apa peringatannya? Keluar kartu. Kartu apa dulu tuh? Kartu kuning. Nah, itu tandanya peringatan yang diberikan oleh wasit untuk para pemain yang tidak mengikuti aturan main. Begitupun kita hidup di dunia, ketika kita tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, kadang kita nggak sadar kalau ternyata kita pun sering diperingati sama Allah. Entah itu jualan nggak laku-laku, entah diberi ujian istri sakit, anak sakit, atau apapun itu. Kadang kita tidak menyadari bahwa itu adalah peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke main bola. Ketika main bola sudah diberikan peringatan, sudah diberikan kartu kuning, bikin pelanggaran lagi. Wasit marah. Udah diberikan peringatan, udah dikasih kartu kuning, masih bikin pelanggaran. Akhirnya wasit marah, yang tadinya diberi peringatan keluar kartu kuning, maka yang kedua keluar kartu merah. Pertanyaannya adalah, ketika main bola wasit sudah mengeluarkan kartu merah, lanjut main atau keluar dari lapangan? Keluar. Nggak boleh lagi main. Belum selesai main tapi udah disuruh keluar. Belum sempet nyetak gol tapi udah disuruh keluar. Begitupun kita hidup di dunia, udah sering dikasih peringatan sama Allah, udah sering diberikan teguran sama Allah, tapi terus bikin pelanggaran dengan aturan-aturan Allah. Jangan sampai Allah marah. Yang tadinya hanya sebatas peringatan, tapi justru Allah cabut kita dari dunia ini. Belum sempat sholat, udah dipanggil sama Allah. Belum sempat sedekah, udah dipanggil sama Allah. Belum sempat ibadah, udah dipanggil sama Allah. Belum sempat taubat, udah dipanggil sama Allah. Na'udzubillah min
Dzalik. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, hidup di dunia ini sementara, akhirat selamanya. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, terus apa lagi? Itu kalau adik-adik kita hafal kan, semuanya mati. Maka oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, di penghujung akhir tahun ini kita bermuhasabah diri, bagaimana kemudian kita bisa memantapkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak amal soleh, perbanyak ibadah, bahkan perbanyak sedekah. Bapak Ibu yang di makam kuburan itu Bu, yang di kuburan, yang sudah meninggal dunia, mereka menjerit pengen dihidupkan kembali ke dunia. Mungkin kalau bisa mendengar suara jeritan orang yang sudah di alam kubur, ramai banget jeritannya. Kenapa yang di alam kubur ini memohon dan meminta kepada Allah, minta dihidupkan kembali walaupun cuma sebentar? Apa tujuan mereka yang sudah meninggal dunia minta dihidupkan kembali ke dunia walaupun cuma sebentar? Karena mereka ingin dihidupkan kembali ke dunia walaupun cuma sebentar. Tujuannya untuk apa? Hanya ingin sedekah. Tuh orang yang udah meninggal dunia pengen dihidupkan lagi cuma pengen sedekah. Dan sedekah tuh nggak nunggu kaya. Kan kadang-kadang kita menghayal, kalau saya punya duit 100 juta, saya mau sedekahin yang 50 jutanya. Kenapa bisa ngomong begitu? Karena belum punya. Karena belum ketahuan, belum ada duitnya. Tapi begitu duitnya udah ada 100 juta, belum tentu yang 50 jutanya dikasih. Jadi kalau bicara sedekah mah nggak nunggu kaya, nggak nunggu duit ada. Selama kita masih diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, malah bahkan yang lebih bagus sedekah dalam keadaan kita susah, dalam keadaan nggak punya. Itu yang bagus. Nah, tadi di awal, Masya Allah, saat tim berkeliling sudah kita berikan tuh sedekah kita. Semoga itu akan menjadi catatan amal ibadah kita kelak nanti di yaumil kiamah dan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kondisi hari ini, situasi di Gaza Palestina sungguh sangat memprihatinkan. Kita lihat dari tayangan video yang tadi diputar, luar biasa. Begitu luar biasanya masyarakat Gaza bertahan, mempertahankan hak-haknya. Tapi yang lebih utama, mereka bagaimana mempertahankan Masjidil Aqsa tetap berdiri kokoh. Karena Palestina itu Bu, negerinya para anbiya, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, bismillah, malam ini sebelum nanti saya tutup dengan doa, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berjihad di jalan Allah. Jihad ada dua. Ada jihad melalui jiwa, ada jihad melalui harta. Kalau yang pertama jihad melalui jiwa, kayaknya nggak mungkin. Ada nggak yang berani berangkat ke Palestina? Bisa jadi berangkat tapi nggak bisa pulang. Tapi ada jihad yang kedua, yaitu jihad melalui harta. Nah, jihad yang melalui harta inilah yang perlu kita niatkan pada malam ini. Jadi nanti Ibu Bapak sekalian, dari tim Yayasan Kolbu
akan berdiri kembali untuk mengajak Bapak Ibu berjihad di jalan Allah, yaitu berdonasi komitmen. Apa itu donasi komitmen? Donasi yang tidak harus ditunaikan malam ini, yang penting niat. Ustadz, saya baru punya uang, kayaknya seminggu lagi nih baru punya uang. Ada rezeki kayaknya seminggu lagi, nggak apa-apa. Karena ketika kita ucapkan pada malam hari ini, bismillah Ustadz, saya niatin, saya mau niat donasi buat Palestina sebesar misalkan 2 juta. Tapi uang saya belum punya. Tapi ketika kita sudah niatin, kita niat dalam hati mau nyumbang 2 juta, insya Allah Allah yang kasih jalan nanti. Dan ini sifatnya bukan nazar. Jadi berniat azam saja. Ketika kita sebutkan nominalnya, insya Allah niat itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan niat tersebut semata-mata untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Jadi nanti akan dipandu oleh Ustadz Raul dari tim Yayasan Kolbu terkait penyampaian donasi komitmen. Nah, donasi komitmen itu nanti akan dibuka angkanya. Ya, dibuka angkanya sama beliau, sekian. Ibu bapak jangan khawatir, bismillah, tunjuk tangan saja. Bismillah Ustadz, saya nyumbang sekian, saya donasi sekian. Uangnya belum ada, jangan bilang uangnya belum ada. Nanti kalau udah niat, insya Allah Allah yang bakal berikan kepada kita, Allah yang bakal ngasih jalan kepada kita. Jadi terkait donasi komitmen tersebut, bagi ibu dan bapak yang pertama kali tunjuk tangan, saya mau bantu, ini syal Palestina yang saya pakai akan saya berikan kepada ibu bapak yang pertama kali mau berdonasi kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Ustadz, nanti saya ria. Enggak, kita nunjuk semata-mata memotivasi kepada jamaah yang lain. Karenanya Bapak Ibu sekalian, kita berikan waktu kepada Ustadz Raul dari Yayasan Kolbu untuk memandu daripada donasi komitmen. Kepadanya dipersilahkan.